Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Deswita Saragi dengan NPM 2209010191, Prodi Sistem Informasi kelas S1 pagi. Pada kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai UML dari mata kuliah Analisis dan Perancangan Sistem Informasi. Berikut ini penjelasannya. Pengertian dari UML. Apa itu UML? Nah, UML ini adalah singkatan dari Unified Modeling Language, merupakan suatu metode dalam pemodelan secara visual yang digunakan sebagai sarana perancangan sistem yang berorientasi objek. Dan awal mulanya UML ini diciptakan oleh Object Management Group dengan versi awalnya itu 1.0 pada bulan Januari pada tahun 1997. UML juga dapat didefinisikan sebagai suatu bahasa standar visualisasi perancangan dan pendokumentasian sistem atau dikenal juga sebagai bahasa standar penulisan sebuah software. Jadi sebelum kita membuat software, tahap sebelumnya ketika perancangan adalah pembuatan UML. UML diharapkan mampu untuk mempermudah dan pengembangan piranti perangkat lunak atau rekayasa perangkat lunak serta memenuhi semua kebutuhan pengguna sistem secara efektif, lengkap, dan tepat. Hal itu termasuk faktor-faktor stability, robustness, security, dan sebagainya. Jadi pentingnya ada UML sebelum kita merancang sebuah aplikasi. Nah, dengan UML kita sudah bisa memberikan gambaran kepada user maupun kepada programmer untuk gambaran dari sebuah aplikasi. Berikutnya kita bahas mengenai manfaat dari UML ini sendiri. Manfaat dari UML ada 6. Yang pertamanya itu dapat memberikan bahasa pemodelan visual atau gambar kepada pengguna dari berbagai macam pemrograman maupun proses umum rekayasa. Yang kedua, menyatukan informasi-informasi terbaik dalam suatu pemodelan. Yang ketiga, memberikan suatu gambaran model atau sebagai bahasa pemodelan visual yang ekspresif dalam pengembangan sebuah sistem. Yang keempat, tidak hanya menggambarkan model sistem software saja, namun dapat memodelkan sistem berorientasi objek. Yang kelima, mempermudah pengguna untuk membaca suatu sistem. Dan yang terakhir, berguna sebagai blueprint jelas, nantinya akan menjelaskan informasi lebih detail dalam perancangan berupa coding maupun program. Nah, jadi dengan adanya UML ini, yang pastinya kita akan tahu gambaran program kita nanti seperti apa sebelum masuk ke dalam tahap coding ataupun tahap programan. Kemudian ada beberapa UML yang sering digunakan. Yang pertama, use case diagram. Use case diagram ini adalah suatu jenis dari diagram UML yang menggambarkan hubungan interaksi antar sistem dan aktor. Use case dapat mendeskripsikan tipe interaksi antara pengguna sistem dengan sistemnya. Use case merupakan suatu yang mudah dipelajari langkah awal. Untuk melakukan pemodelan, perlu adanya suatu diagram yang mampu menjabarkan aksi aktor dengan aksi sistem tersebut seperti yang terdapat pada use case. Jadi dengan use case, kita bisa melihat gambaran aktor atau user pengguna aplikasi dan dia akan terhubung atau bisa melakukan fitur apa saja yang ada di dalam software atau sistem yang kita buat. Nah, dalam pembuatan use case diagram, kita juga mendapatkan beberapa simbol. Yang pertama adalah simbol seperti manusia ini disebut dengan aktor, di mana aktor ini menspesifikasikan himpunan peran yang pengguna mainkan ketika berinteraksi dengan use case. Jadi aktor ini adalah orang yang akan mengakses sistem. Nah, itu bisa kita kategorikan bisa kelompok maupun individu. Yang kedua ini adalah include. Include ini menspesifikasikan bahwa use case tersebut merupakan sumber secara eksplisit. Maksudnya adalah ketika input ini, apabila kita memasukkan satu fitur di dalamnya, otomatis akan ada fitur lanjutan. Nah, itu biasa disebut sebagai include. Yang ketiga adalah extend. Extend itu merupakan menspesifikasikan bahwa use case target memperluas perilaku dari use case dan sumber pada suatu titik yang diberikan. Bedanya dengan include, ketika kita membuka suatu fitur sistem, di dalamnya otomatis akan muncul fitur tersebut. Nah, apabila extend terdapat pilihan, apakah ingin mengunjungi fitur selanjutnya atau tidak?
Jadi perbedaan include dan extend ini adalah pada misalnya itu include dia langsung akan menampilkan fiturnya, sedangkan extend ada pilihan apakah ditampilkan atau tidak untuk fitur selanjutnya. Yang keempat ada asosiasi atau garis. Ini sebagai garis penghubung, jadi garis ini digunakan untuk menghubungkan antara satu objek dengan objek lain, di mana garis ini biasanya satu user atau aktor bisa memiliki lebih dari satu sesuai dengan jumlah dari use case yang ada. Yang kelima yaitu sistem. Yang berbentuk persegi atau persegi panjang adalah sistem atau boundaries, yang menspesifikasikan paket yang menampilkan sistem secara terbatas. Jadi nanti use case akan ada di dalam kotak-kotak tersebut atau dalam kotak sistem ini. Yang keenam ada use case. Dalam sistem ini ada use case sendiri, bentuknya bisa bulat, bisa lonjong, tergantung dari bentuk yang ingin kita masukkan. Tapi biasanya bentuknya agak oval sedikit. Kemudian fungsi dari use case adalah untuk mendeskripsikan urutan aksi-aksi yang dapat ditampilkan sistem untuk menghasilkan suatu hasil yang terstruktur bagi suatu aktor. Jadi nanti fitur atau apa yang bisa dilakukan oleh aktor itu akan dimasukkan ke dalam use case. Kemudian ada contoh dari use case diagram, di mana pada use case diagram ini adalah sistemnya namanya bank ATM. Nah ini yang kotak ini namanya sistem atau bundarannya, kemudian garis ini asosiasinya. Lalu pada gambar manusia ini adalah aktornya. Jadi di sini ada 3 aktor, di mana aktor pertama adalah bank, yang kedua adalah aktor customer, yang ketiga adalah aktor teknisi. Kemudian untuk use-nya adalah yang berbentuk oval ini seperti check balance, kemudian deposit, punch, withdraw, cash transfer funds, kemudian maintenance dan repair. Nah jadi apabila user atau aktor bisa mengakses dari use case-nya, maka langsung saja kita berikan arah garis ke use case tersebut dan pastikan use case berada di dalam kotak boundaries atau kotak sistem ini biasanya untuk nama sistem berada di atas seperti contoh di sini sistemnya adalah bank ATM. Jadi customer ini diarahkan pada customer yang biasanya melakukan check balance, kemudian deposit funds, kemudian withdraw cash dan bisa melakukan transfer, lalu bank bisa melakukan check balance deposit. Funds withdraw cash, transfer funds, maintenance, dan repair, sedangkan teknisi hanya bisa melakukan maintenance dan melakukan repair. Jadi teknisi tidak bisa melakukan check balance. Apabila dia ingin melakukan check balance, dia harus memasukkan ke customer. Jadi bukan sebagai teknisi. Kira-kira seperti inilah untuk gambaran contoh pembuatan pada use case. Yang kedua adalah activity diagram. Activity diagram ini merupakan salah satu dari UML yang diartikan sebagai diagram aktivitas. Activity diagram merupakan sebuah diagram yang dapat memodelkan berbagai proses yang terjadi pada sistem seperti layaknya runtutan proses berjalannya suatu sistem yang digambarkan secara vertikal. Activity diagram adalah salah satu contoh dari UML pengembangan dari use case. Biasanya di use case pada contoh sebelumnya menampilkan user bisa melakukan apa saja. Nah, activity diagram biasanya lebih detail dari use case-nya. Jadi gambaran activity diagram itu seperti flowchart, tapi ini versi object oriented. Untuk simbol dari activity diagram ini yang pertama adalah lingkaran. Lingkaran ini namanya status awal atau startnya atau mulainya, di mana satu awal ini merupakan status awal aktivitas sistem sebuah diagram aktivitas yang memiliki sebuah status awal. Intinya di status awal ini kita akan membuat activity. Yang kedua aktivitas, bentuknya persegi tapi di ujungnya agak lonjong jadi rounded. Dia tidak persegi panjang tapi dia rounded di ujungnya. Ini adalah aktivitas yang dilakukan sistem yang biasanya dimasukkan menggunakan kata kerja. Yang ketiga itu percabangan atau decision atau logiknya adalah asosiasi percabangan di mana jika ada pilihan aktivitas lebih dari satu, jadi kita bisa if, yes, or no. Yang keempat itu ada penggabungan atau join. Penggabungan atau join ini apabila ada lebih dari satu aktivitas yang akan kita gabungkan. Jadi nanti akan ada simbol garis yang agak besar atau persegi dan dengan isi.
Dengan penggabungan join, misalnya ada 3 aktivitas itu bisa dimasukkan jadi satu untuk aktivitas lanjutan di bawah. Yang kelima yaitu status akhir. Status akhir ini yang dilakukan sistem. Sebuah diagram aktivitas memiliki sebuah status akhir. Jadi status akhir ini adalah N. Ada terdapat titik N yang biasanya lingkaran 2 kali atau lingkaran dengan titik tengahnya itu hitam. Yang keenam itu adalah swim lane. Swim lane ini adalah yang memisahkan organisasi bisnis yang bertanggung jawab terhadap aktivitas yang terjadi. Jadi biasanya siapa yang melakukan aktivitas ini ada di atas nama streamline. Yang ketujuh itu dalam penggabungan ada yang namanya fork dan join. Nah, fork dan join ini menambahkan bagian yang atas untuk join. Jadi biasanya ada fork, dan perbedaan dari adalah kalau fork dia satu aktivitas dipecah menjadi lebih dari 2. Yang terakhir itu adalah join. Nah, join ini berfungsi untuk menggabungkan lebih dari satu aktivitas ini menjadi satu aktivitas. Contoh activity diagramnya seperti ini. Nah, gambarannya ada 2 aktivitas. Jadi satu box ini misalnya ada satu aktivitas. Jadi 2 adalah contoh simpel untuk activity diagram. Biasanya untuk startnya kita bisa menggunakan lingkaran atau lingkaran berisi warna hitam. Tapi tergantung dari jenis software yang biasa kita gunakan untuk membuat activity diagram atau kesukaan kita sendiri. Nah, untuk membuat activity diagram tersebut, kalau misalnya mau membuat lingkaran penuh, ya diperbolehkan. Dan apabila tidak menggunakan lingkaran pun juga diperbolehkan. Ini adalah titik start dan titik end-nya untuk activity diagram. Nah, di sini pada tahap pertamanya di dalam sistemnya ada pelanggan dan penerima pelanggan, penerima dan sistem. Maksudnya pelanggan atau penerima lalu sistem. Nah, di bagian pelanggan di sini aktivitasnya adalah membuka website untuk sistem pengiriman paket ini. Jadi yang pertama buka website, kemudian sistem akan menampilkan halaman website. Jadi alurnya seperti ini dari start, kita buka websitenya. Kemudian sistem akan menampilkan halaman website sesuai dengan yang dituju. Lalu di sini ada menu dan pelanggan atau menerima memilih menu tracking paket. Selanjutnya setelah memilih menu tracking paket, sistem otomatis akan menampilkan halaman tracking paket. Kemudian user memasukkan nomor resi dari paket. Nah, lalu setelah memasukkan nomor resi paket, sistem akan melakukan checking data tracking. Nah, ketika melakukan cek data tracking paket, di sini ada pilihan apakah data sesuai atau nomor resi yang dimasukkannya sesuai. Jika tidak, maka sistem akan menampilkan kembali halaman tracking paket. Apabila data yang dicari sesuai, maka sistem akan menampilkan data paket dan rute tracking yang diberikan. Jadi kira-kira seperti itu. Kemudian N-nya, nah ini sistemnya selesai. Ini contoh sederhananya dari activity diagram. Kemudian kita akan membahas mengenai class diagram. Class diagram disebut sebagai jenis diagram struktur karena menggambarkan apa yang harus ada di dalam sistem yang dimodalkan dengan berbagai komponen. Berbagai komponen tersebut dapat mewakili kelas yang akan diprogram, objek utama, atau interaksi antar kelas dan objek. Kelas merupakan istilah yang mendeskripsikan sekelompok objek yang semuanya memiliki peran serupa dalam sebuah sistem. Sekelompok objek ini terdiri atas fitur struktural yang mendefinisikan apa yang diketahui kelas dan fitur operasional yang mendefinisikan apa yang bisa dilakukan oleh kelas tersebut. Sesuai dengan yang kita bahas mengenai OML sebelumnya, jadi kita melakukan pemodelan berdasarkan object-oriented programming, di mana semua berbasis objek. Jadi kalau misalnya sudah membahas tentang oriented programmingnya, pasti kita tidak akan jauh dengan object property dan method. Yang kemudian kita akan bahas simbol class diagram. Nah, simbol class diagram ini memiliki beberapa simbol yang sering kita gunakan, yaitu simbol yang pertama
adalah garis lurus atau seperti garis penghubung ini disebut sebagai generalization, di mana hubungan antara objek anak sebagai perilaku dan struktur dari data dari objek yang di atasnya atau objek induk ancestor. Yang kedua itu yang seperti berbentuk ketupat. Ini disebut Near association, yaitu upaya untuk menghindari asosiasi dengan lebih dari dua objek. Yang ketiga ada yang namanya kotak dengan garis atas dan garis bawah, itu namanya adalah kelas. Yang kotak atas ini untuk nama kelasnya dan yang di bawah untuk properti dan metodenya. Satu kotak ini semua namanya kelas. Nah, kelas ini adalah himpunan dari objek-objek yang berbagi atribut serta operasi yang sama. Yang keempat ada lingkaran dengan titik-titik, itu disebut dengan collaboration. Ini merupakan deskripsi dari urutan aksi-aksi yang akan ditampilkan sistem yang menghasilkan suatu hasil terstruktur bagi suatu aktor. Yang kelima ada yang garis-garis titik, itu disebut realization, di mana operasi yang benar dilakukan oleh suatu objek. Kemudian ada garis titik-titik dengan arah yang tidak penuh, ini namanya dependensi. Jadi hubungan di mana perubahan yang terjadi pada satu elemen akan mempengaruhi elemen yang lain tergantung pada elemen yang tidak mandiri. Lalu ada yang namanya association. Sama halnya seperti generation, association ini adalah yang menghubungkan antar objek satu dengan objek yang lainnya. Artinya, point association dari sini yaitu untuk menghubungkan antara satu dengan yang lain. Nah, ini dia contoh dari kelas diagramnya. Kita bisa gunakan contoh kelas anggota yang di dalamnya ada properti. Properti yang atas biasanya properti atau atribut, yang kemudian yang di bawah ini, kotak ini di bawah ini yang namanya function atau method. Nah, jadi di sini anggota memiliki atribut atau apa yang ada di dalam anggota tersebut. Misalnya ya ID dan nama anggota, dan memiliki ID dan nama, kemudian akses yang bisa dilakukan. Nah, apa aksinya? Bisa melakukan insert data dan update data. Kemudian bisa saja ada kelas yang namanya pinjam buku. Nah, dalam kelas pinjam buku, atributnya adalah ID dan tanggal pinjam ID. ID buku, tanggal kembali, ada petugas, dan untuk fungsinya bisa insert data, update data, kemudian bisa pilih buku. Kemudian ada kelas dengan nama petugas. Jadi intinya nama kelas yang paling atas, lalu ada atribut yang pertama yaitu ID petugas. Nah, yang kedua adalah nama petugas. Nah, ini sebenarnya petugas ya, nama petugas. Lalu ada fungsinya insert data dan update data. Lalu ada buku. Nah, di sini ada ID buku, judul buku, dan pengarang. Dan untuk fungsinya ada insert data dan update data. Lalu untuk buku asing ini merupakan turunan dari buku, dan buku lokal juga merupakan turunan dari buku. Nah, jadi untuk memberikan tanda kalau dia adalah turunan adalah dalam garis asosiasi. Nah, ini ada arah panahnya menuju ke atas, berarti ini merupakan anak dari elemen yang dituju. Jadi, contoh di sini buku lokal merupakan anak dari buku, dan buku asing juga merupakan anak dari buku. Nah, kemudian ada satu titik-titik bintang. Ada satu titik ini maksudnya adalah relasi hubungan atau nilai dari data dengan data yang lain atau antara hubungan tiap kelasnya. Nah, contohnya biar lebih jelas, misalnya satu di titik bintang ini maksudnya one to many atau satu untuk banyak, di mana dalam satu anggota dia bisa meminjam lebih dari satu buku, logikanya seperti itu. Kemudian ada 1.1, ini maksudnya jadi dalam satu peminjaman buku hanya bisa dipinjam oleh satu anggota. Jadi dalam satu data, peminjaman buku ini hanya bisa dipinjam oleh satu anggota.
Begitu pula oleh petugas. Nah, pada satu pinjam buku dalam satu aksi, itu hanya bisa dipinjam dan hanya bisa memberikan atau mendapatkan data dari petugas hanya satu saja. Sedangkan satu petugas bisa memberikan banyak data pinjaman buku. Begitu pula dengan hubungannya dengan buku, dimana kalau peminjaman buku hanya bisa untuk satu buku, dan dalam buku ini bisa dipinjam beberapa kali dalam satuan ketika memasukkan data. Nah, demikian pembahasan dari materi mengenai UML. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.